Tiga. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dr. Muhammad Ali bin Alkamil yang bertugas di klinik konsultan pada sore hari ini ya Pak. Baik, di sini saya izin identifikasi terlebih dahulu dengan nama anaknya itu nama Ucup ya Pak. Lalu untuk nama orang tuanya adalah Jeki. Lalu selanjutnya di sini untuk usianya itu 15 tahun dan alamatnya itu di Jalan Soekarno. Lalu untuk selanjutnya di sini untuk pertama-tama kita cek status generalisnya terlebih dahulu. Yang paling penting dalam tindakan sirkumsisi adalah kita apakah ada riwayat mudah biru di kulit ketika terbentur atau tidak. Lalu apakah ada riwayat mudah berdarah ketika gosok gigi. Lalu apakah ketika luka perdarahannya agak lama untuk berhenti. Selanjutnya di sini kita tanyakan apakah adanya penyakit komorbid seperti pasiennya itu menderita epilepsi, lalu apakah dia itu riwayat diabetes mellitus, lalu apakah dia itu ada kelainan autoimun, penyakit kronis dan permasalahan gigi pada pasien. Selanjutnya di sini kita cek juga status lokalisnya terlebih dahulu, yang dimana apakah ketika kencing harus jongkok karena muara saluran kencing berada di bawah bukan di ujung penis. Lalu kita tanyakan juga apakah penisnya itu berbentuk melengkung atau tidak. Lalu selanjutnya apakah kondisi penis saat ini, apakah ada luka, infeksi, borok di daerah penis atau tidak. Selanjutnya di sini baik Pak, di sini saya akan melakukan sirkumsisi apa yang dimana tujuannya itu untuk membersihkan area ujung penis anak Bapak, dimana di sini tujuannya di sini ada sedikit tidak nyaman, namun saya akan meminimalisir ketidaknyamanan tersebut. Apakah Bapak bersedia? Bersedia dong. Baik. Lalu untuk selanjutnya di sini kita siapkan peralatan terlebih dahulu dengan bahannya, yang dimana ada minor kit, lalu ada kasa, spruit, lalu ada lidocaine, benang jarum, sarung tangan steril, disinfektan, sama dak bolong dan salem antibiotik. Lalu kita atur lampu juga agar percayaannya itu sudah cukup. Selanjutnya di sini ambillah alat dari sterilisator yang sudah. Lalu selanjutnya kita buka spruit, lalu kita buka needle. Selanjutnya dan benang ambil kasak, kemudian simpan pada wadah yang steril. Selanjutnya setelah itu kita buka larutan antiseptik dan tuangkan ke dalam kom steril. Terus setelah itu siapkan larutan anestesi lokal. Lalu selanjutnya kita periksa kesiapan anak, apakah dia itu sudah bersedia atau tidak. Lalu misalnya di sini saya akan mencuci tangan terlebih dahulu sesuai nama WHO dan menggunakan handscoon. Setelah menggunakan handscoon, area genital terlebih dahulu dibersihkan dengan hati-hati dengan larutan antiseptik mulai dari penisnya hingga ke pangkal penis dengan gerakan sirkular. Lalu kita bersihkan secara sirkular dari ujung penis. Setelah itu tempatkan dak bolong di tengah sehingga penis berada di tengah lubang. Lalu untuk selanjutnya di sini isi spruit dengan lidocaine dan ganti needle. Dan lakukan anestesi lokal dengan blok pada blok patokannya itu dari simfisis pubis, kemudian dari pangkal penis. Kita lakukan, kemudian aspirasi. Ketika tidak ada darah, masukkan obatnya sekitar 1 cc, kemudian dicabut.
Lalu untuk selanjutnya kita teknik infiltrasi di daerah funiculum, yaitu kita insersikan jarum itu miring 15-30 derajat. Lalu kita aspirasi, lalu kemudian masukkan obatnya, lalu dicabut tanpa keluar dari kulit, lalu kita masukkan kembali ke arah jam 9, lalu kita aspirasi lagi dan kita masukkan, kemudian finish di message agar supaya anestesinya itu cepat untuk menyebar. Lalu untuk selanjutnya di sini kita cek apakah anestesinya itu sudah bekerja atau tidak dengan menggunakan forceps bedah. Lalu kita lihat bagaimana respon pasiennya. Lalu untuk selanjutnya di sini setelah pasien dalam keadaan anestesi, kita coba tarik funiculum ke arah proksimal. Lalu untuk selanjutnya ke arah proksimal, jika tidak bisa maka dapat dilakukan dilatasi menggunakan klem. Kemudian tarik sampai ke proksimal sampai sulcus coronagrandisnya tampak. Setelah itu jika terjadi perlengketan maka perlengketannya bisa kita buka dengan cara diseksi. Dan bagian tangan kiri kita menarik terus, lakukan sampai seluruh lingkaran sulcus tampak semua. Setelah itu kita bersihkan stigma baik yang di sulcus ataupun sisa mukosa. Kita lakukan aseptik ulang karena area ini belum tersentuh zat antiseptik. Lalu kita tarik kembali ke posisi normal. Setelah itu kita akan pasang klem, jepitkan klem di jam 6, jam 11 dan jam 1. Lalu kita sudah menggunakan klem di jam 6, 11 dan 1. Kita pastikan kita gunting secara rapi. Setelah kita menginsisi melingkar dari jam 6 sampai jam 12 sampai jam 3, kita akan balut dengan kasa steril sambil funiculum ditarik ke arah proksimal agar area ini lebih terekspos dan kita lihat sumber perdarahannya. Setelah itu kita akan melakukan penjahitannya. Baik, selanjutnya kita sudah selesai untuk penjahitannya. Kita gunting terlebih dahulu. Setelah itu kita observasi dan evaluasi pasien mulai dari kondisi umum, apakah terjadi peningkatan denyut nadi, kesadaran, dan kita observasi selama beberapa saat memastikan keadaannya aman, dan observasi pada luka operasi, apakah dia itu ada perdarahan atau tidak. Lalu kita aplikasikan salep antibiotik, lalu kita aplikasikan kasa steril dan gunakan plaster. Lalu kita lepas dep bolong, diangkat dan bersihkan sisanya. Lalu kita observasi pasien itu dengan nyali dan kesadaran dan luka yaitu tidak ada perdarahan. Lalu kita rapikan semua alat yang sudah dipakai, buka gloves dan cuci tangan. Baik, alhamdulillahirobbilalamin, untuk melakukan sirkumsisi sudah selesai. Mohon maaf bila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.